Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik, kelas 9 SMP ya. Kali ini kakak akan membahas soal-soal persiapan akhir semester 1 yang bagian pertama ya. Ada semester ganjil yang bagian pertama ya. Kita akan bahas beberapa soal ya buat mempersiapkan diri kamu dalam menghadapi ujian akhir semester ganjil atau semester 1. Ini video yang bagian pertama yang akan buat. Oke, nah nanti soal-soalnya akan kakak share di bawah, jadi kalian bisa lihat soal-soalnya ya. Oke, yang pertama soalnya adalah hasil dari 8 pangkat 4/3. 8 pangkat 4/3. Nah, jadi ini kita sederhanakan dulu ya agar angkanya menjadi lebih sederhana. Tadi kita lihat pangkatnya. Ya, pangkatnya 4/3 dengan penyebut adalah 3. Jadi maka kita buat ya cari bilangan 8 yang berpangkat 3. Jadi ada pangkat 3. Bilangannya berapa di sini? Nah, yaitu bilangan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu 8 ya. Maka menjadi 2 kali 4 pangkat 3. Nah, pangkatnya bisa kita coret ya. Jadi tinggal 2 pangkat 4 atau sama dengan 16 ya. Jawabannya adalah 16. Itu soal yang pertama ya. Soal yang nomor 2, hasil dari dalam kurung ya 1/2 ditambah 1/3 pangkat negatif 2 adalah. Jadi 1/2 ditambah 1/3 pangkat negatif 2. Nah, di sini ada pangkat negatif 2. Ada pangkat itu harus kita rubah jadi positif ya. Nah, sebelumnya yang di dalam kurung ini kita sederhanakan dulu ya. Menjadi, nah ini kali silang saja ya. Berarti penyebutnya 6. 3 kali 1 3, 2 kali 1 2. Tandanya simbolnya tambah ya. Pangkat negatif 2 sama dengan menjadi 5/6 negatif 2. Nah, untuk biar dia jadi positif, kita pakai cara kece saja. Artinya supaya jadi positif 2 begini, maka ini kita balik saja. 6/5 ya. Jadi 6 pangkat 2 nya 36, 5 pangkat 2 nya adalah 25. Nah, ini hasilnya ya. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3, akar 2 ditambah akar 8 ditambah akar 18. Akar 2 ditambah 18. Nah, di sini kalian ada akar 2 itu paling kecil ya. Yang mungkin kita jadi sederhana. Jadi semuanya usahakan menjadi akar 2. Maka supaya jadi akar 2 semua, akar 2 ini tetap yang pertama. Nah, ini kan 8 itu adalah supaya ada bilangan akar 2 nya, maka menjadi 4 kali 2 ya, jadi 4
kali 2 kan 8 ya. Yang 18 juga kalau dikali dengan 2 berarti kan menjadi 9 dikali 2. 4 itu bisa kita akarin, 9 itu jadi bisa kita akarin. Itu menjadi 2 akar 2, yang ini bisa menjadi 3 akar 2. Maka sudah kita tambah ya. Jadi tambahkan 2 akar 2 ya, ditambah 3 akar 2. Nah, kemudian ini ada angka ya, depannya itu 1. Kita kumpulkan jadi 1 ditambah 2 ditambah 3 20 kali akar 2. Maka 1 tambah 2 tambah 3 6 akar 2. Nah, ini jawabannya ya. Itu yang nomor 3. Yang nomor 4. Nomor 4 itu bentuk sederhana dari 10 per akar 5 kurang 1. Nah, ini bentuknya apa ya? Ini adalah bentuk merasionalkan penyebut. Artinya kita akan melakukan perkalian sekawan ya. Jadi begini. Jadi 10 per akar 5 kurang 1 akan kita kalikan dengan penyebutnya. Hanya ini jadi tambah ya, kebalikannya, perkalian sekawan ya. Maka sama dengan atasnya 10 dikali akar 5 tambah 1 ya, pembilangnya. Nah, langsung saja ya, akar 5 kali akar 5 5, negatif kali positif negatif, 1 kali 1 1. Kita pindah ke sini. Berarti sama dengan bisa kita sederhanakan, sama-sama bagi 2, ini 2, ini 5 ya. Nah, menjadi 5 akar 5 plus 1 per 2. Kita cek lagi di optionnya ABCD nya ya. Ini dikalikan ke dalam ya. Jadi 5 akar 5 kali akar 5 jadi 5 kali 5 ya, 5 kali 1 plus 5 per 2. Nah, kemudian ini bisa kita tulis seperti ini. Nah, ya bisa seperti itu tulisnya. Ini yang nomor 4 ya. Yang nomor 5 jika A merupakan penyelesaian dari persamaan 4 pangkat 2x kurang 8, maka nilai 2A sama dikurang 1 sama dengan adalah. Jadi soalnya seperti ada bisa kita lihat ya. Jadi kita sederhanakan dulu yang 4 pangkat 2 kurang x sama dengan 8. Nah, yang ini kita sederhanakan dulu ya. Jadi ini 2 pangkat 2 ya, 2 kurang x. Kemudian yang 8 juga kita rubah jadi pangkat. Nah, 2 pangkat 3 ya. Kayak ini 2 ini kalikan sifat perpangkatan ya. Nah,
Selanjutnya sudah sama-sama 2, ini bisa kita coret ya. Jadi kita kerjakan hanya 4 kurang 2x sama dengan 3. Nah, yang pangkatnya saja. Kemudian min 2x sama dengan 3 dikurang 4. Kemudian min 2x sama dengan min 1. Maka x negatif dengan negatif boleh kita coret ya. Jadi tinggal 1/2. Itu baru ketemu nilai x-nya. Yang dimintakan adalah x itu adalah akar penyelesaian, artinya nilai a kita ubah jadi 1/2. Maka 2a dikurang 1 sama dengan berapa? Ya, 2a kurang 1 sama dengan berapa? Berarti 2 dikali 1/2 dikurang 1. 2 sama 2 bisa kita coret ya, berarti tinggal 1 kurang 1 ya, 1 kurang 1 berarti 0. Nah, ini jawaban ya. Itu yang nomor 5. Selanjutnya kita ke nomor 6. Akar-akar dari persamaan kuadrat 4x kuadrat dikurang 25 sama dengan 0 adalah ya, sebelah sini kita selesaikan. Nomor 6. Akar-akar dari persamaan kuadrat, jadi 4x kuadrat kurang 25 sama dengan 0. Nah, akar-akarnya berapa saja gitu ya. Oke, jadi ini biar mudahnya saja, tanpa cara mudah saja, cara kece, kreatif dan cepat. Nah, ini kita pindah ya. 4x kuadrat sama dengan positif 25 ya. Sebenarnya banyak metode yang lain, kita cara yang lebih mudah saja ya. Ini 4-nya belum jadi pangkat 2 ya, pas kita ubah jadi 4 pangkat 2 itu berarti 2 pangkat 2. Jadi gini, 2 pangkat 2 ya. Ini kita kurung saja begini 25. 2 akar pangkat 2 nya kita pindah jadi begini, plus minus ya, akar 25 ya. Kemudian menjadi 2x sama dengan plus minus ini 5, maka x sama dengan plus minus 5/2. Nah, jadi jawabannya adalah singkatnya seperti itu ya. Kalau dengan cara lain dengan pemfaktoran juga bisa ya. Itu yang nomor 6. Nomor 7, persamaan kuadrat yang memiliki akar 5 dan 6. Nomor 7. Untuk nomor 7 diketahui akar-akarnya 5 dan 6 ya. Jadi ada akarnya diketahui. Misalkan x1 nya itu 5 dan x2 nya sama dengan 6 ya. Maka agar dia menjadi suatu persamaan kuadrat, kita menggunakan rumus ini ya. X kuadrat dikurang x1 tambah x2 x ditambah x1 dikali x2 sama dengan 0. Nah, nanti ini ya, kalau ada diketahui akar-akarnya, rumusnya adalah ini. Ini namanya persamaan kuadrat baru. Kita masukkan ya, x kuadrat. Ini x1 5, x2 nya 6. Berarti kita jumlahkan, ada tambah 5 tambah 6 berarti 11.
11x ya. Kemudian tambah x1 kali 2, x1 kali x2 berarti 5 kali 6 berarti 30 sama dengan. Kayak inilah jawabannya. Ya, itu yang nomor 7. Selanjutnya kita ke nomor 8. Jika x pangkat 2 dikurang 3x tambah 2 sama dengan 0 memiliki akar x1 dan x2 dengan x1 nya lebih kecil dari x2, maka nilai 5x1 dan dikurang 4x2 adalah. Oke. Kita hapus yang sebelah sini. Nomor 8, x pangkat 2 kurang 3x tambah 2 itu mempunyai syarat akar-akarnya, yaitu x1 nya lebih kecil dari x2, lebih kecil dari x2 ya. Nah, ini kita cari akar-akarnya dengan perfaktoran biasa. Oke, kemudian kita cari akarnya dengan cara perfaktoran biasa. Jadi 1 dikali 2 itu adalah 2. Nah, yang perkalian 2 itu adalah hanya 1 dikali 2 ya. Nah, bagaimana caranya agar 1 dengan 2 ini kalau ditambah atau dikurang itu menghasilkan negatif 3 ya. Agar menghasilkan negatif 3. Kalau kita menggunakan min 1 dengan min 2 hasilnya negatif 3. Maka kita menggunakan min 1 kita anggap P dan min 2 nya kita anggap I. Kemudian kita susun, berarti X min 1 dan X min 2 sama dengan 0 ya. Kemudian maka nilai X1 nya adalah 1, X2 nya adalah positif 2. Oke. Ya, syarat tadi x1 harus lebih kecil dari 2. Kalau ternyata nah ini sebenarnya x1 lebih kecil dari 2. Tapi misalkan ini lebih kecil, maka tinggal dibalik saja. Ini jadi x1, ini jadi x2. Ya, tinggal dibalik saja. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah 5x1 dikurang 4x2. Nah, maka tinggal kita masukkan 5 kali x1, x1 nya adalah 1 dikurang 4 kali 2. Maka 5 kali 5, 4 kali 2, maka sama dengan negatif 3. Ini ya. Kita lanjut ke nomor 9. Bersama sumbu simetri dari Y sama dengan 3x kuadrat kurang 5x plus 2 adalah. Nah, kita mencari sumbu simetri ya. Yang pertama kita harus tahu A-nya adalah 3, B-nya adalah negatif 5, dan C-nya adalah 2. Untuk sumbu simetri rumusnya adalah XP min B per 2A ya. B per 2A, maka min B nya negatif 5 per 2 dikali 3, maka min kali min positif jadi 5, 2 kali 3 jadi 6. Jadi jawabannya adalah 5. Yang nomor 9. Oke, selanjutnya kita ke nomor 10 ya. Titik potong Y sama dengan 4x kuadrat dikurang x tambah 3 dengan sumbu Y ada. Oke. 10
Jadi titik potong Y dengan sumbu Y. Nah, artinya gini aja. Kalau untuk titik potong terhadap sumbu Y, maka nilai X-nya adalah harus 0. X harus sama dengan 0. Maka Y sama dengan 4. X-nya berarti jadi 0. X jadi 0 tambah 3. Maka 4 kali 0, 0 ya, 0 kurang 0 tambah 3 ya, 3. Maka jawabannya adalah Y ini adalah 3, atau dalam bentuk koordinat, titik koordinat menjadi 0,3. Jadi 0,3 gitu ya. Itu nomor 10. Yang nomor 11, jumlah dua bilangan adalah 10. Hasil kali maksimum kedua bilangan tersebut adalah. Jumlah dua bilangan adalah 10. Jadi kalau A ditambah B itu harus 10. Bilangan pertama dengan bilangan 2 adalah 10 ya. Nah, untuk bisa menghasilkan 10 itu kan bisa 1 tambah 9 ya. Jadi 1 tambah 9, 2 tambah 8, 3 ditambah 7, 4 tambah 6, dan 5 tambah 5, supaya hasilnya 10. Nah, kemudian hasil perkalian yang maksimumnya mana gitu ya. Artinya ini kita rubah, misalkan jadi perkalian 1 kali 9, 2 kali 8, 3 kali 7, 4 kali 6, 5 kali 5. Ini 9, ini 16, ini 21, 24, dan 25. Mana yang paling maksimum? Tentunya adalah 5 kali 5. Ini yang paling maksimum ya, karena hasilnya 25 paling besar, maka jawabannya adalah itu nomor 11. Yang nomor 12, titik A 5,6 ditranslasikan oleh 5,3. Selanjutnya dilanjutkan translasi min 3, min 2. Bayangan titik A adalah. Oke, itu nomor 12. A dengan koordinat 5,6. Dia ditranslasikan dulu ya, translasikan ke 53. Translasi ke 53 dulu. Kemudian ditranslasikan lagi ke min 3 dan min 2. Nah, untuk translasi itu tinggal ditambah ya. Tinggal ditambah. Jadi translasi ini akan menjadi 5 min 3 itu jumlah 2, ini jumlahkan 1. Langsung saja kalau translasi ya, karena sama-sama ditranslasikan. Maka itu bayangannya tinggal 5 tambah 2, 7, 5 tambah 2 ya, 5 tambah 2, kemudian 6 tambah 1, 7 juga. Jadi 5 tambah 2, 6 tambah 1, jadi 7,7 ya. Itu yang nomor 12. Dan nomor 13 sebelah sini.
titik B ya 7,3 didilatasikan ke titik pusat 0,3, kemudian ditranslasikan ke negatif 87,7. Bayangan titik B nya adalah jadi ada titik B 7,3. Ini didilatasikan dulu ya, kita dilatasikan ke O,3. Kalau dilatasi itu berarti dikali, skalanya 3 ya. Jadi kita kalikan dulu ya. Jadi 7 kali 3 itu 21 ya. 3 kali 3 9 ya. Kemudian ditranslasikan ya. Kita tulis bawah rumah, ditranslasikan ke min 87. Kalau translasi tidak terlalu rumit ya. Tinggal ditambah ya. 21 dikurang 8 itu 13. Jadi 21 kurang 8 13. 9 tambah 7 adalah 16. Nah, jadi jawabannya 13,16. Kemudian kita lanjut ke nomor 14. Titik M 3,8 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, menghasilkan bayangan di titik di M di koordinat 38 dicerminkan atau direfleksikan untuk R Y sama dengan X. Nah, karena Y sama dengan X itu pencerminannya berbentuk garis miring yang kemiringannya ke arah kanan dari titik pusat. Nah, maka bentuk posisi bayangannya adalah tinggal dibalik saja. Jadi bentuknya hanya 8,3. Kalau dia arah cerminnya Y sama dengan X, jadi kalau dalam gambar koordinat itu bentuk cerminnya begini. Ini X, ini Y, maka cerminnya ini. Nah, ini Y sama dengan X, atau X sama dengan Y sama saja ya. Y sama dengan X, X sama dengan Y. Dia hanya tetap lompat saja ya, untuk yang soal nomor 14 di 8,3. Selanjutnya kita ke nomor 15. Dua buah segitiga dikatakan kongruen. Ya, alasan yang berikut adalah benar kecuali yang disebut kongruen itu adalah memiliki ukuran dan bangun yang sama besar ya. Ukuran sama besar, bentuk bangunnya juga sama. Jadi itu disebut kongruen ya. Jadi yang pertama itu sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, betul ya. Untuk kongruen itu syaratnya, jadi kongruen adalah ukuran dan bentuk sama besar sama. Jadi kalau yang A, sisi-sisinya bersesuaian ya, sisi-sisinya bersesuaian.
panjang. Ya. Kemudian yang B, sudut-sudutnya bersesuaian sama peta. Betul, itu juga betul. Sudut-sudutnya bersesuaian. Kemudian satu sudut sama besar dan sisi yang mengapit kedua sudut sama panjang. Nah itu betul juga ya, karena tadi karena alasannya sisi yang bersesuaian dan sudut-sudut yang bersesuaian, maka untuk satu sudut itu sama besar dengan sudut tertentu juga ya, dan sisinya mengapit dua sudut yang sama panjang. Yang D itu dua sudut sama besar dan sisi yang diapit oleh kedua sudut itu sama panjang. Ini salah ya. Jadi dua sudut, nggak mungkin ya dua sudut ya, dua sudut. Jadi misalkan ada suatu segitiga siku yang bentuknya sama, nah itu ya, anggap saja kongruen ya. Ini A, B, C, D, E, F ya. Di siku dia kongruen. Sisi-sisinya sama, ini dengan ini, AC dengan DF, AB dengan DE, BC dengan EF, kemudian sudut A dengan sudut D, sudut B dengan sudut E, sesuaiannya sudut C dengan sudut F. Artinya satu sudut dengan sudut lain itu bersesuaian sama panjangnya. Ini dengan ini ya, maupun gambar dalam posisi terbalik, dia akan tetap satu sudut itu akan bersesuaian dengan sisi yang lain. Nah kalau dua sudut ya, dua sudut diapit oleh kedua sudut itu sama panjang, belum tentu ya. Dua sudut ini misalkan ya, dua sudut diapit, dua sudut sama besar dan sisi yang diapit oleh kedua sudut itu sama besar. Dua sudut yang mana dulu? Kita lihat dulu. Kalau ini dengan ini, kemudian atau ini dengan ini, sudut ini dengan ini panjang ini dengan ini itu beda. Artinya tidak bersesuaian, makanya tidak bisa dikatakan. Nah, karena di sana kecuali, makanya kecuali, maka yang beda itu adalah sendiri, yaitu dua sudut sama besar itu bukan. Ya. Kecuali, ya itu yang nomor 15. Kita pindah ke sini ke nomor selanjutnya. Nomor 15. Ada sebuah gambar tentang keseluruhan ya, segitiga yang kongruen. Nah, boleh. Segitiga CDE gitu ya, adalah sama kaki, AD sama dengan EB. Kemudian segitiga ACD kongruen dengan segitiga BCE. Ya. Nah, mereka kongruen itu dikarenakan apa? Ya. Jadi kalau kita lihat segitiganya, kita gabungkan sebenarnya ini. Ini, nah segitiga ADE, yang kemudian ini segitiga gitu ya, BDE. Mereka memenuhi syarat apa gitu? Ya, syarat itu ada 4 ya, yaitu sisi, terus ada lagi sisi, sudut, sisi, terus ada lagi sudut, sisi, sudut, satu lagi adalah sisi, sudut atau sudut, sisi. Nah, mana yang memenuhi dari gambar ini yang bukan? Ya. Simbol yang kita perhatikan ini, ada tanda ini, simbol ini. Itu sudah menyatakan sisi. Kemudian
Kemudian ini garis biru dengan garis merah berimpit itu menandakan simbol juga, artinya dia juga sisinya yang bertemu, ya, sisinya yang bertemu. Nah, dari soal ini kita bisa menjawab ini adalah sisi, dua sisi udah ketemu ya, ini sama, kemudian sisi yang ini sama, ya, sudah dua sisi, ya. Nah, satu lagi apa? Berarti udah dua sisi, berarti pakainya ini yang pertama dengan yang kedua. Nah, di sini tidak ada simbol sudut dan tidak ada sudut yang terapit, ya. Hanya diketahui ini sama, terus ini juga, artinya sisinya juga sama panjangnya. Maka udah pasti jawabannya adalah sisi yang ini, ya. Sisi. Pilihannya itu yang D, ya, kalau di ABCD-nya. Nomor 16. Nomor 17. Sini juga soal tentang kesebangunan. Nomor 17. Jadi perhatikan gambar panjang BE adalah, oke, saya gambar dulu. Soalnya seperti ini, diketahuinya AF 30, ini sejajar semua ya, jaringannya ya, CD 20, yang ditanyakan tuh EB atau DE, berapa panjang. Nah, kita menggunakan cara C, dengan cepat saja, ini seperti ini. Kita anggap ini A, kita anggap ini B, ya. Maka untuk mencari EB cukup A kali B, A tambah B. Nah, cara seperti ini. Ini 30 dikali 20 per 30 tambah 20. Artinya 3 kali 2 6, 600 per 50. Nah, bisa kita coret. Jadi tinggal 60 bagi 5, hasilnya adalah 12. Maka panjang RB itu adalah 12, ya. Jadi panjang RB nya 12. Ini nomor 12. Kita lanjutkan ke nomor 18. Jadi sebuah foto berukuran 20 cm dan tinggi 30 cm ditempel pada sebuah karton yang berbentuk persegi panjang. Jika foto dan karton sebangun, lebar karton di sebelah kiri dan atas foto 3 cm, maka lebar karton di bawah foto adalah. Jadi kalau saya gambarkan seperti ini, sebuah karton, kemudian dalam sebuah truk. Kemudian ukurannya, lebar sebuah pot alasnya 20. Jadi ini alasnya 20 untuk foto ya, 20. Dan tingginya itu 30. Nah, sementara si ini nggak tahu kartonnya berapa. Nah, kemudian jarak ini kiri kanan atas bawah. Di sana diketahui kiri kanan itu 3 cm. Ini 3.
atasnya juga 3. Nah, atasnya juga 3. Nah, yang ditanyakan itu lebarnya, kita anggap X saja, berapa X itu ya. Nah, ini kita menggunakan cara kece saja, kreatif dan cerdas ya. Jadi untuk menentukan X sama dengan N per L dan 2P dikurang L. Nah, itu rumus yang digunakan. Boleh dengan cara manual, menentukan sebangunan, semua prosesnya agak lama nanti ya. Maka berapakah X ini? Nah, yang N itu ya, N itu yang jaraknya ini N ya. Ini P yang diketahui, ini L yang diketahui. Jadi bukan P dengan L ini ya. Jadi X nya sama dengan N nya 3, L nya balik ini. Ini P nya ini dianggapnya. Ini L, ini P. Nah, 3 per 20, 2 dikali 30 dikurang 20 ya. Maka 3 per 20 belum bisa sederhana. Ini 60 dikurang 20, kemudian 3 per 20 ini jadi 40. Nah, 40 sama 20 bisa kita sederhanakan, ini jadi 2 ya. Maka 3 kali 2 sama dengan 6 cm. Maka di sini nilainya adalah 6 cm. Itu yang nomor 18. Yang nomor 19. Nah, di sini ada sebuah gambar bangun juga ya. Jika AB 8 cm, EC 0 cm dan AB dengan AD sama, apakahnya lebar? Oke, saya gambarkan dulu nomor 19. Yang ini bentuknya persegi. Nah, persegi ya. Di sini diketahuinya adalah AB-nya 8, maka ini juga 8. Ya, semuanya 8. Kemudian EC-nya 6, berarti E ke C itu 6. Karena dari si B ke C itu 8, maka dari E ke B itu adalah 2 ya. Nah, yang ditanyakan adalah panjang B ke F ya, panjang B ke F. Bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, sebenarnya itu sebangunan ya. Kalau kita lihat itu hanya ini untuk ini saja. Ini kita abaikan saja. Jadi di sini 8 juga. Jadi kalau kita disingkirkan gambar begini. Nah, ya, juga seperti itu. Bisa kita hapus. Nah, ya. Yang ditanyakan adalah BF ya, BF ya. Oke. Kita bisa melihat di sini ada perbandingan 2 sama 6 ya. 2 sama 6. Kalau kita susun adalah perbandingan 2 sama 6. Atau kalian mau lihat lebih jelas jadi gambar ini. Saya pisahkan gambar yang besar sama yang kecil. Segitiga situ juga. Ya. Ini B, ini F, ini E, yang ini E, ini C, ini D. Kemudian ini CD nya 8, ini adalah EC nya 6, terus EB nya 2. Nah, yang ditanya ini BF berapa ya. Jadi untuk mencari BF sama dengan hingga susun perbandingannya ya. BF itu lah per 8 ya. Per 8 sebenarnya langsung bisa ya. Kemudian ini dengan ini dengan ini ya. 2 dengan 6.
Berarti BF sama dengan pindah yang 2 kali 8, 2 kali 8 per 6. Berarti 2 sama 6 bisa kita sederhanakan, ini jadi coret saya ini 3, jadi 8 per 3. Jadi B ke F itu sama dengan 8 per 3 atau 2 ya 6, jadi 2 per 3 ya. Itu nomor 19. Yang nomor 20 sebelah sini. Untuk nomor 20, jadi ada suku ketujuh dari barisan 3, 4, 7, 11, 18. 3, 4, 7, 11, 18. Nah, yang ditanyakan adalah suku ketujuh. Suku ketujuhnya berapa? Oke, kalau kalian pola yang paling lihat apa ini? Ini disebut pola barisan Fibonacci. Ya, coba kalian lihat. Ini U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7 ya, jadi dia U1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, lihat polanya. Ini kita tambahkan ya, 3 tambah 4 hasilnya 7. Kemudian 4 tambah 7 hasilnya 11. 7 tambah 11 hasilnya 18. Kemudian 11 tambah 18 adalah 29. Selanjutnya sama, kita jumlahkan 18 tambah 29 sama dengan 47. Ya. Nah, inilah namanya barisan Fibonacci ya, 47. Selanjutnya kita bahas soal yang nomor 21. Rumus suku ke N barisan matematika adalah UN sama dengan 1 kurang 4N. Tentukan nilai 6 tambah 10. Jadi ada suatu rumus aritmatika ya, UN sama dengan 1 dikurang 4N. Yang ditanyakan adalah U6 ditambah U10 sama dengan, jadi kita cari yang masing-masing dulu ya. U6 berarti 1 dikurang 4 dikali 6 sama dengan 1 dikali 24 sama dengan min 23. Sedangkan U yang 10, 1 dikurang 4 dikali 10, 1 dikurang 40 sama dengan min 39. Maka ini menjadi U6 dari min 23 ditambah min 39. Maka min 29 ditambah 39 adalah negatif. Karena sama-sama negatif, jadi hasilnya negatif ya. Berarti negatif 60. Negatif 62. Nih, itu yang nomor 21. Yang nomor 22. Di sini ada gambar pola ya, dengan bentuk pola lingkaran-lingkaran. Ini bentuknya kalau kita lihat ini bentuk persegi panjang ya. Jadi itu ada di gambar itu.
15. Tinggal kita masukkan U15 berarti 15 ditambah 20 tambah 1 jadi 15 kali 15. Hasilnya adalah 240. Nah, itu yang nomor 22. Nanti kita ke nomor 23. Nomor 3, suku kedua dan suku 7 suatu baris geometri adalah 6 dan 192. Tentu rasio barisan tersebut adalah jadi hanya menentukan rasio. Dan diketahui U2 6 dan U7 192. Kita menggunakan cara kece saja ya, cara ini mencari rasio ya. Atau R ya. Untuk ini kita kurangkan sebagai pangkat 7 dengan 2 nya, kemudian 192 nya kita bagi 6. Jadi R pangkat 5 192 bagi 6 itu 32. Nah ini yang menghasilkan bilangan pangkat 5 itu adalah 2 pangkat 5. Oke, jadi R-nya sama dengan 2. 5 ini bisa kita korek. Jadi jawaban rasionya adalah 2. Oke, nomor 23. Yang nomor 24. Seorang ayah membagikan 78 ekor domba kepada 6 orang anaknya, yang banyaknya setiap bagian mengikuti barisan aritmatika. Anak termuda mendapatkan bagian paling sedikit yaitu 3 ekor, dan anak yang tertua mendapatkan bagian terbanyak. Anak keempat mendapatkan bagian sebanyak titik-titik. Oke, ini aritmatika. Jadi yang diketahui dari soal ini adalah mempunyai 78 ekor domba. Jadi ayah punya 78 ekor domba, sementara anaknya ada 6 orang, berarti N-nya 6 ya. Jadi jumlah yang 78 itu adalah SN-nya, berarti S6 yaitu 78. Selanjutnya di sini yang anak yang termuda itu berarti yang paling kecil yaitu suku pertama ya, suku pertama atau A sama dengan 3. Nah, anak tertuanya nggak tahu, jadi yang ke-6 itu nggak tahu berapa anak yang tertua. U6 ya, karena yang 6 anak yang tertua. Nah, kita cari U6 dulu ya, dengan bantuan SN. Kan rumus SN sama dengan N/2 dikali A plus N ya, untuk SN. Tadi yang S ke-6 ya, jadi 6 bagi 2, A nya itu 3, tidak ada. Nah, cari adalah U yang ke-6 ya. S ke-6 adalah 78, ini 3. Berarti ini kita bagi ya, 78 dibagi 3, 26 ya. Ini kita pindahkan, jadi 26 kurang 3 berarti U6 adalah 23. Jadi ini dapat U6 adalah 23. Kita mencari nilai B. Dan untuk B gampang ya, pakai cara kayak saja, berarti U1 3, U6 23, jadi tinggal 23 dikurang 3 per 6 kurang 1.
1, B nya 4 ya, tidak ada. Maka 3 ini 4 kurang 1 ya, 4 kurang 1 3 dikali 4 berarti 12. Maka 3 tambah 12 adalah 15. Jadi anak keempat mendapatkan 15 domba. Itu yang nomor 20. Nah, kita lanjut ke nomor 25. Diketahui UN sama dengan 2n kuadrat kurang 5n. Tentukan U3 ditambah U5. Jadi UN-nya adalah 2n kuadrat dikurang 5n. Yang ditanyakan adalah U3 ditambah U5. Ini kita sebenarnya bisa langsung saja ya. Jadi tidak dimasukkan 3-nya, kemudian cari juga 5-nya. Ya, boleh juga seperti itu. Ya. Atau kita sederhanakan rumusnya menjadi begini. Nah, boleh juga seperti ini ya. Jadi U3 berarti 3, 2 kali 3 kurang 5 berarti 2 kali 3 6, 6 kurang 5 1, 3 kali 1 berarti 3. U5 berarti N nya 5, 2 kali 5 kurang 5, maka 2 kali 5 10, 10 kurang 5, 5 kali 5 25. Jadi U3 nya 3 ditambah 25 sama dengan 28. Ya, itu yang nomor 25. Untuk nomor 26, di sini ada sebuah gambar. Perhatikan gambar berikut. Diketahui kepanjangan EF 10 cm, BC sama dengan 6 cm, dan DX cm. Keliling bangun tersebut. Oke, saya akan perhatikan dulu. Gambarnya seperti ini. Kemudian AEF ini 10, ini 10, ini 10. Kemudian DC nya 6, kemudian DE nya 2. Kalau di sininya 2 DE, maka di sini BD nya berapa? Memang yang 10 kurang 2 berarti sini 8. Ini kan ya, ini kan 10 ya. AF 10, BE 10, potong 2 berarti 8. Nah, untuk mencari BC ini dari Pythagoras harus hafal 6 dan 8 berarti sini adalah 10 ya. Misalnya adalah keliling. Oke, yang kita masukkan ke sebagai adalah ini 10, 6, 10, 2, 10, 10 ya. Jadi 10 nya ada 4 itu 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 sudah 4 tambah 6 tambah 2 berarti 48 cm. Kita lanjutkan ke nomor 27 ya. Jadi perhatikan gambar, ada sebuah lingkaran dengan sudutnya 135 derajat dan jari-jari 28. Titik O adalah lingkaran, luas daerah di atas. Berarti ini mengenai tentang luas juring ya, tentang luas juring. Luas juring itu rumusnya adalah sudut pusat singkatan ya,
365 per 360 dikali 20/7, R-nya adalah 28 kali 28. Boleh susun coret juga 4, ini juga boleh 4 jadi 90. Nah, hasilnya adalah 135 dikali 22 dikali 28 itu adalah 83.160 dibagi 90, maka hasilnya adalah 924 cm persegi. Oke, nomor 27. Lanjut ke nomor 28. Pada soal nomor 28, seorang atlet berlari mengelilingi taman berbentuk berlari cepat sebanyak 50 kali jika panjang jarak taman masing-masing 16 meter dan 30 meter jarak ditempuh atlet itu tersebut. Jadi ada berlaku tepat ya. Begini ya, diagonal satunya 16, kan diagonal 1 16, diagonal 2 nya 30. Dan berarti kita 16 ini ya, kita anggap itu ya, berarti 16 bagi 2 8. 30 itu adalah dari sini berarti 15. Nah, berapa sisi miring ini? Kita dengan bantuan Pythagoras, 8 15 berarti triple kita buatnya adalah 17. Makanya buat adik usahakan hafal dengan triple Pythagoras ya, minimal ada beberapa yang kalian mesti ingat dan dihafal ya. 3 4 5 5 12 13, kemudian 7 2 4 2 5 8 15 17 itu minimal kalian ingat ya. Jadi 17 ya, otomatis semua juga 17. Pertanyaannya adalah berapa jari tempat itu mengelilingi 50 kali ya. Jadi jaraknya berarti 4 keliling itu 4 kali 17 ya. 17 kelilingnya dikali 50 kali putaran. Ya 4 kali 17 kali 50 berarti adalah 3.400 meter. Kita rubah satuannya jadi kilo, berarti dibagi 1000 3,4 km. Ini nomor 28. Selanjutnya kita akan bahas soal yang nomor 29 ya. Dua buah bilangan, nomor 29, yaitu Pak Amir memiliki perkarangan berbentuk persegi panjang dengan ukuran 22 meter kali 18 meter. Di sekeliling tanah akan dipagari dengan biaya per meternya 20.000, biaya pemagaran seluruhnya. Oke, jadi sini hanya keliling, kalau pagar itu keliling ya. Berarti nomor 29 ini tanya harga itu sama dengan keliling dikali biaya. Jadi karena pakai persegi panjang ya, berarti kan keliling kita cari dulu ya. Di sini kelilingnya berarti adalah P tambah L dikali biayanya 2 kurang panjangnya 22, lebarnya 18 dikali biayanya itu 20.000
1.600.000 rupiah. Nah, itu yang nomor 29. Oke, kita lanjutkan yang nomor 30 ya. Jadi di soal itu dua buah bilangan jumlahnya 96. Jika perbandingan kedua bilangan itu adalah 3/5, maka selisih bilangan tersebut adalah. Jadi diketahuinya adalah jumlah dua bilangan itu adalah 96 ya. Perbandingannya adalah 3/5. Kaitannya selisih ya. Kita cara kece saja pakai bit tanya per bit kali soal misalnya ya. Yang ditanya itu selisih, berarti ini kita selisihkan ya. Diketahuinya jumlah ini, tapi ini jumlah kan 5 tambah 3. Nah ini sebagai soal 96, berarti 2/8 dikali 96. Nah 8 sama 96 boleh kita coret ya. Coret jadi 12. Berarti 2 kali 12 adalah 24. Itu nomor 30. Selanjutnya ke nomor 31. Untuk menempuh jarak 60 km, sebuah mobil menghabiskan 4 liter bensin. Jika jarak tempuhnya 90 km, maka bensin diperlukan adalah untuk menempuh 60 km itu butuh 4 liter bensin. Sedangkan kalau 90 km itu berapa liter? Ya, kita masih butuh bit per bit kali so. Ini perbandingan senilai ya. Yang ditanya 90 ya, diketahui 60 itu soalnya 4. Nah, boleh kita sederhana coret ini ya. Kemudian ini juga bagi 3 bagi 3 2. Berarti 4 sama 2 boleh kita coret juga ya. Jadi 2, maka 3 kali 2 adalah 6, maka jawabannya adalah 6 liter ya. Itu nomor 31. Kemudian nomor 32. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu 10 hari oleh 9 pekerja ya. Jadi suatu pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu 10 hari oleh 9 pekerja. Agar pekerja selesai dalam waktu 6 hari, banyak pekerja tambah, jadi dipercepat pekerjaan dari 10 hari jadi 6 hari. Dan dengan cara kece juga. Jadi untuk rumusnya tambahan pekerja juga ya. Nah, hari yang besar dikurang hari yang kecil per hari yang kecil ya, dikali jumlah pekerjaannya yang diketahui ya. Berarti tadinya 10 hari dikurang 6 hari ya. Ini 36 dikali pekerjaannya ada awalnya 9, maka 4/6 dikali 9. Boleh disederhanakan 4/6 nya jadi 2/3, 3 sama 9 jadi 3. Jadi tambahan pekerjaannya ada 6 orang. Ya.
itu 32. Kemudian kita ke nomor 33. Di sini mengenai perbandingan bertingkat ya. Jika A banding B 5/6, B banding C-nya 3/4, maka A banding C-nya adalah, ini perbandingan bertingkat. Kalau diketahui AB nya 5/6, kemudian B banding C nya adalah 3/4. Yang ditanyakan A banding C. Kalau kita susun ya, jadi yang diketahui B, dua-duanya ada B, jadi kita susun B nya ada di posisi tengah. Jadi AB 5/6, B dengan C adalah 3/4. Nah, ini kita kali ya, perkalian petir ya. 5 kali 3 kali 6 kali 4 gitu ya. 5 kali 3 15, 6 kali 3 18, 6 kali 4 24. Sederhanakan semua kita bagi 3. Kali 15 kali 5, 18 kali 3 6. Berarti perbandingan A banding C adalah 5/8. Ya, itu yang nomor 33 ya. Lanjut kita ke nomor 34 ya. Jadi dikali di sini ada pertama linear satu variabel 5x tambah 10 sama dengan 4 tambah 8, maka nilai x tambah 1 adalah 4. X tambah 10, 4 ditambah 8x. Yang ditanyakan adalah x tambah 1. Oke, kita temukan yang sejenis. 5x dengan 8x jadi pindah 8x, 4 tetap 10 pindah jadi negatif ya. Ini kurang 5/8 adalah 3, min 3x. Ini jadi 4 min 6, maka x sama dengan 6 bagi 3 itu 2 ya. Negatifnya sama cara, jadi tidak ada negatif, positif semuanya. X nya 2, maka tinggal kita masukkan ya. Jadi x nya 2 tambah 1 sama dengan 3. Nah, ini jawabannya. Ke nomor 34. Yang 35, keliling suatu persegi panjang 64 cm dengan ukuran panjang 3x tambah 3 cm dan lebar 2x tambah 5 cm, maka luas persegi panjang tersebut adalah. Oke, 35 tentang keliling persegi panjang. Keliling persegi panjang berarti seperti ini biasa ya. Cuma di sini ada panjang lebarnya, nanti kita masukkan. Jadi kelilingnya itu adalah 64 diketahui. Nah, panjangnya adalah 3x tambah 7. Kemudian lebarnya adalah 2x tambah 5. Jadi 64 2 ini bisa pindah ke sini, kita jadi membagi. 64 bagi 2 adalah 32. Kemudian 3x sama 2x dijumlahkan jadi 5x, 7 sama 5 jadi 12 pindah jadi 32 dikurang 12 sama dengan 5x, maka 5x sama dengan 32 kurang 12 jadi 20. X sama dengan 20 bagi 5 4 ya, 4. Maka dapat diketahui panjangnya itu adalah 3x tambah 7 dan lebarnya tadi adalah 2x tambah 5. Kita hitung 3 kali 4 tambah 7, 12 berarti 19. Jadi 2 kali 4 8 tambah 5 berarti 13. Yang ditanyakan adalah luas. Berarti panjang kali lebar 19 kali 13. 19 kali 13
kita lanjut ke nomor berikutnya, nanti 36. Ini kita pindahkan biar sejenis ya, 21 tambah 36 ini ya. Ini kita sederhanakan jadi min 2x, ini jadi 24. Nah ini berpindah itu berubah tanda ya. Nah karena dia negatif, berarti x lebih kecil dari min 12. Maka himpunan penyelesaiannya apa tuh? Berarti dari min 12 lebih kecil ya, berarti ke sini min 13, min 14, min 15 dan seterusnya. Ya. Itu nomor 36. Selanjutnya yang nomor 37 sama masih himpunan penyelesaian, cuma menggunakan pecahan. Jadi 37 x per 2 plus 1 kurang dari atau sama dengan 2 per 3x x kurang 1. Oke, boleh dengan cara mana saja. Kita coba dengan KPK nya saja, menyebutnya 2 dengan 3 berarti 2 kali 3 6, maka 6 dikali x plus 1 kurang dari 6 2 per 3 x minus 1 ya. Jadi 6 kali 6x lebih 2 3x plus 6 kali 2 12 24 x kurang 1 ya. Berarti 3x plus 6 kurang dari 4x kurang 4. Maka menjadi kita pindah luaskan 4 min 6 ya. Ini min x, ini jadi min 10. Nah dia positif, jadi tandanya berubah. X lebih besar dari 10 ya. Maka himpunan penyelesaiannya x dimana x lebih besar dari 10 ya, x bilangan itu nomor 30. Selanjutnya 38 tentang garis dan sudut ya. Di sini ada gambar ya. Perhatikan gambarnya, kemudian tanya besar sudut ADB. Oke, saya gambar dulu. Kemudian ada informasi di sini 120 derajat, ini 30 derajat. Nah kita lengkapi dulu sudut-sudutnya. Ingat ini pelurus, ya. Nah, jumlahnya harus 180 derajat. Maka 120 ditambah berapa supaya 30 derajat tambah 60 derajat. Nah di dalam suatu segitiga semua sudut itu harus berjumlah 180 derajat juga. Di sini sudah ada 30, sudah ada 60, berarti 90. Supaya 180 berarti ukurannya adalah 90 derajat. Jadi besar sudut ADB adalah 90 derajat. Oke, yang nomor 38. Selanjutnya 39. Titik A min 4,16, B 6,16, C min 4,6 dan D 6,6 adalah titik sudut sebuah persegi ya. Keliling persegi tersebut adalah. Oke, kalau kita gambarkan dulu biar jelas. Kita sketch saja ya biar enggak bingung. Yang pertama ada titik A min 4,16, kita anggap min 4,16 ini. Dan 16 di titik A ya.
Kemudian titik B nya 6,16, anggap 6 nya sebelah sini ya. Ini titik B 6. Kemudian titik C nya adalah min 4,6, kita anggap 6 sini saja. Titik C 6. Kemudian titik D nya 6,6, coba tunjuk 6 ini. Ini gambar persegi panjang, persegi ya, karena ukuran kita salah-salah. Tapi koordinat nanti bisa kita tentukan. Ditentukan keliling, ini kan berbentuk atasnya persegi ya, nggak apa-apa, ini hanya sekali. Nah, ditanya adalah keliling ya. Oke, dari sini sampai sini jadi 4 tambah 6 ya, panjang dari sini ke sini, panjangnya adalah 10. Kemudian dari sini ke sini bisa lihat 16 sama 6, kita kurang saja, 16 kurang 6 berarti 10 juga. Nah, karena dia berbentuk persegi, harusnya sudah ketemu ya, keliling persegi. Berarti kan rumusnya 4 kali S juga 4 kali 10, yang biasanya 41. Ya. Oke, tinggal nomor terakhir, nomor 40. Jarak titik A X, 2 dan B 4,5 adalah 5. Nilai X yang memenuhi adalah, kita harus ke sini. Ini titik koordinat ya, X, 2, 4, B nya 4,5, jarak antara kedua titik ini adalah 5 satuan. Nah, kita nggak tahu X itu berapa yang kita menggunakan teorema Pythagoras ya. Jadi ini dalam teorema Pythagoras ini bentuknya. Nah, ini 5 ya jaraknya antara titik A dan titik B gitu ya. Ini A nya X, 2, sini B nya 4,5. Maka cara menyusunnya artinya dia jaraknya ya, maka 5 kuadrat ya. Kan kalau simpel kita ada C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Jadi C nya ya, ini C, kemudian ini A, ini B ya. Berarti C nya 5 kuadrat, A nya ini. Nah, kita anggap jaraknya ini adalah X dengan X, berarti 4 dengan X nya 4 tambah X kuadrat tambah ini kurang ya, X dikurang 4 kuadrat ditambah 5 kurang 2 kuadrat, maka ini 25, ini menjadi X kuadrat min 8X plus 16 ditambah ini jadi 3 kuadrat menjadi 9. Maksudnya 25 sama dengan X kuadrat min 8X plus 25. Oke, berarti X kuadrat kurang 8X plus 25 dikurang 25. Oke, ini habis ya, 0. Oke, kita tulis begini. Nah, ini udah habis. Berarti X kita faktorkan jadi X kurang 8 sama dengan 0. X sama dengan 0
atau X sama dengan 8 ya. Jadi pilihannya X sama dengan 0 atau X sama dengan 8. Oke. Nah, demikian dari pembahasan kita 40 soal untuk persiapan akhir semester ya, ganjil semester 1 atau semester ganjil ini ya. Nah, ini video bagian pertama ya, yang kakak buatkan buat nantikan lagi untuk video yang keduanya untuk persiapan akhir semester ganjil ini. Oke, terima kasih atas perhatikan karena waktu juga terlalu banyak. Dan terima kasih banyak perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.